Oke, lanjut ya. Kok ISG nggak aku boncos terus ya, kenapa gitu. Nah di sini nanti kita kasih tipsnya teman-teman, kasih tipsnya bagaimana sih supaya kita bisa apa namanya di saat ISG kayak gini ya, kita lihat lah ISG sekarang ini lagi kayak gini ya, lagi sideways ya, lagi naiknya sama turunnya tuh nggak jelas gitu ya, beda dengan yang kemarin gitu ya saat reboundnya dari corona gitu ya. Nah ini teman-teman coba kalau teman-teman main di saham-saham 1CLQ45 ya wes selesai gitu ya, sahamnya nggak gerak bahkan malah turun ke bawah gitu. Katakan teman-teman beli saham di Unilever ya, sekarang ya mohon maaf gitu ya, bukannya Unilever nggak bagus tapi harga sahamnya sekarang lagi kurang mendukung. Nah yang selanjutnya mungkin teman-teman sering banget terjadi saat aku pakai lot kecil cuan, tapi kok pakai lot besar aku malah boncos, kenapa ya? Nah ini sering banget nih, bahkan dulu aku waktu masih masih berusaha ya, kita nggak bisa ngomong pemula atau apa ya, karena ya semua orang pasti pernah jadi pemula. Jadi bagaimana sih Mas cara supaya aku tuh psikologisku tuh nggak keganggu ketika aku main di lot besar? Oke, nanti kita akan kasih tipsnya. Nah yang selanjutnya ini perasaan analisaku sudah benar, tapi kok nggak naik ya sahamnya, itu kenapa gitu? Perasaan analisaku sudah benar, kok nggak naik ya saham? Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari saat kita trading. Ya, semua trader pasti pernah mengalami hal ini. Semua trader pasti mengalami hal ini. Ini permasalahannya apa gitu ya? Ini apa yang salah gitu? Cara kita trading kah? Atau cara kita menganalisa kah? Atau apa? Apa yang salah? Nah ini kuncinya. Next Mia boleh? Nah semua itu masalahnya adalah psikologis trader teman-teman. Psikologis ini adalah hal yang receh tapi powerful teman-teman. Orang-orang pada melupakan hal itu gitu ya. Maksudnya gimana sih Mas? Psikologis itu banyak yang bilang gunakan pakai uang kecil, gunakan pakai uang kecil. Orang-orang di luar sana mungkin pada bilang gunakan pakai uang kecil, gunakan pakai uang kecil. Tapi kalau kita nggak lakukan hal itu ya psikologi kita akan terganggu. Dalam artian gini teman-teman. Psikologis ini dibentuk ya. Ketika kita ingin survive di market bursa ya kita membentuk psikologis dulu, kita mental kita bentuk dulu ya. Analisa itu bisa dipelajari, analisa tape trading bisa dipelajari, analisa teknikal analisa bisa dipelajari, analisa terminologi itu bisa dipelajari ya. Tapi kalau untuk psikologis itu harus dibentuk. Teman-teman belajar ketika jebol support harus dijual, iya sudah belajar. Tapi apakah psikologis kita melakukan hal itu? Ntar dulu Nah, tapi kita lupa secara support sudah jebol. Akhirnya apa? Kita floating loss. Jadi semua itu adalah psikologis trader permasalahan. Nah, ini ada beberapa tips ya teman-teman. Ada beberapa tips yang mana memang teman-teman bisa pakai. Teman-teman bisa pakai ketika memang teman-teman terganggu psikologisnya. Oke, next-nya. Nah, ini ya teman-teman. Seperti aku bilang tadi, analisa itu bisa dipelajari guys. Analisa bisa dipelajari, tapi psikologis harus dibentuk. Ya. Di luar sana mungkin di influencer sana tuh udah banyak yang menjelaskan tentang technical analis, banyak yang menjelaskan tentang tape trading ya. Nah, psikologis ini memang kita sendiri yang ngebentuk teman-teman. Psikologis aku dan kamu itu nggak bisa selalu sama gitu. Jadi memang kita harus membentuk psikologis kita. Jangan sampai kita termakan karena ini apa ya, saham ini high risk high return ya teman-teman ya. Pengamanan aset itu harus paling utama, dan memang bagaimana cara kita menahankan aset kita harus atur psikologis kita. Supaya apa? Supaya kamu nggak selalu merasa dibeli turun, dijual malah naik. Next. Nah, ini tips yang pertama teman-teman. Tips yang pertama yang memang teman-teman boleh pakai untuk menjaga psikologis teman-teman. Analisa dulu sebelum membeli saham. Oke? Sebelum kita melakukan action pada sebuah emiten, penting bagi kita menganalisa terlebih dahulu. Meskipun ya hanya support dan resist. Itu kalau aku bilang ya udah harga mutlak lah. Jadi gini, di luar sana mungkin pada beranggapan gini ya, orang-orang yang gagal dari saham pada bilang, oh saham ini judi. Kita nggak pernah tahu saham ini akan naik atau turun. Iya, saham ini akan menjadi judi apabila kamu tidak beranalisa. Ya,
Saham ini akan, aku coba coret-coret ya, sorry. Saham ini akan menjadi judi apabila kamu gambling. Saham ini akan menjadi judi ketika kamu gambling. Sama seperti kita permainan bola ya teman-teman ya. Ada tim A, ada tim B ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang menang. Karena kita nggak bisa memprediksikan ke depannya. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun ya. Ada yang bilang ini fix A yang menang. Ini bilang B ini yang menang. Itu nggak bisa karena dia belum bertanding. Tapi ketika kita sudah beranalisa, analisa strateginya, analisa pemainnya gitu ya. Ya itu jadi katakan permainan. Tapi kalau kita hanya ini dia yang menang nih, gue pegang ini buat dia menang. Ya itu taruhan namanya, itu judi. Sama seperti saham. Ketika memang teman-teman membeli saham secara gambling, ya mohon maaf, kita jadi judi. Karena kita nggak tahu kita beli karena apa, dia kenaikannya karena apa, dia turunnya juga karena apa. Jadi tips yang pertama, analisa sebelum membeli saham, minimal support dan resist. Kenapa gitu ya? Nih, ini gampang ya teman-teman ya. Ini resist, ini support. Ini support. Nah, mungkin di luar sana pada bilang misalnya saham ABCD ya. Aku nggak mau sebutin emiten takutnya dikira pom-pom. Saham ABCD naik, ABCD naik, ABCD yuk, ABCD yuk gitu kan. Nah, kita posisinya kalau memang posisinya kita tidak menganalisa terlebih dahulu, kita nggak tahu saham itu sudah menyentuh area resisten atau belum. Saham itu sudah menyentuh area resisten atau belum, saham itu apakah masih di area support atau belum. Yang sering terjadi adalah gini teman-teman, ketika memang posisinya sudah menyentuh area resisten harganya, itu cuma ada dua skenario loh teman-teman. Antara dia jebol atas atau dia balik ke bawah. Antara dia jebol atas atau dia balik ke bawah. Nah, teman-teman ini tadi kan beli di sini. Katakan saham ABCD naik, orang-orang pada pom-pom, orang-orang pada nyebutin saham itu. Lalu kita FOMO, lalu kita tergiur gitu ya. Wah, gue harus ikut cuan nih. Oke, gue beli sahamnya. Tapi kita tidak lihat support dan resistnya. Apa yang terjadi? Kita beli menjelang area. Kita beli menjelang di area resisten. Itu sangat berbahaya. Ya. Ketika beli, kita sudah beli, ternyata dia tidak berhasil tembus area atasnya. Lalu dia turun ke bawah harganya. Ya, itu yang terjadi ketika kita beli turun ya. Udah dibawa turun, akhirnya apa? Kita bingung ya. Mohon maaf ini katakan trader pemula. Kita bingung apa yang harus kita lakukan gitu. Kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang bingung kita harus hold sahamnya atau tidak gitu ya. Nah, ketika dibawa turun, ini bingung nih, porto kita udah merah nih. Baru gue beli tiba-tiba merah. Akhirnya pas harga misal di sampai sini ya, harga udah di sampai sini. Harga udah sampai sini gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cut loss. Kita cut loss di area sini. Ya. Kita beli jebret turun karena sudah menjelang resisten, ya. Nah, terus harganya tuh tiba-tiba turun tuh dalam artian ya karena udah nyentuh area resisten ya, udah nyentuh dari area terminalnya, akhirnya harganya berbalik arah. Nah, pas di bawah turun kita bingung mau apa gitu ya. Pas di bawah turun kita melakukan apa, cut loss atau apa, akhirnya dengan sangat terpaksa kita harus cut loss misalnya. Kita cut loss di sini. Padahal itu harganya sudah menyentuh area supportnya dan ternyata harganya mantul ke atas. Karena apa? Karena dia mantul dari area support. Akhirnya apa? Kita menyesal. Anjir, ini gua cut loss malah naik sahamnya, bahkan melebihin dari area buy gua gitu. Dia balik lagi ke atas, lalu tembus ke atas lagi gitu. Itu kan sering banget terjadi. Itu akan mengganggu psikologis teman-teman. Itu akan mengganggu yang namanya gaya trading teman-teman. Ya. Mas, cut loss kan bagus. Iya benar, cut loss bagus. Tapi kita jangan selalu menyalahkan cut loss-nya, ya. Jadi Mas di luar sana tuh mengajarkan untuk cut loss. Iya benar cut loss kalau memang analisa kamu tidak sesuai. Ya. Tapi kamu harus evaluasi teman-teman. Kita harus evaluasi. Lo ini beli sahamnya udah pas atau belum? Mas gimana Mas? Ya. Jadi gini ya, kalau lo beli sahamnya di menjelang resisten itu nggak pas. Kalau kita beli kalau kita beli sahamnya itu menjelang resisten itu nggak pas. Nggak sesuai gitu ya. Jadi
evaluasi diri kita, tanya pada diri kita, apakah action buy kita sudah benar? Bukan menyalahkan cut loss-nya. Jadi tips yang pertama, analisa dulu sebelum membeli saham. Jangan sampai kita membeli saham menjelang area resisten. Karena apa? Karena itu akan FOMO, karena itu akan seakan-akan dikejar kereta ya. Akan dikejar-kejar kereta gitu ya. Nah, supaya untuk menghindari hal ini, kita analisa dulu sebelum membeli saham. Minimal support dan resist. Oke, next. Mia boleh. Nah, yang kedua gini teman-teman. Pernah nggak teman-teman ketika udah cuan, ya betul, biasanya betul. Beli dulu baru analisa tuh salah banget ya. Salah banget ya Kak. Jadi kita analisa dulu baru beli. Oke, yang kedua. Pernah nggak teman-teman ngerasain atau pernah mengalami ketika teman-teman udah cuan 1 juta, teman-teman udah cuan 10 juta, teman-teman udah cuan 20 juta, nggak taking profit. Akhirnya sahamnya dibawa turun lagi. Loh, kok turun ya sahamnya? Harusnya aku taking profit tadi. Pernah ya? Atau teman-teman udah cuan 100 juta, 1 juta, 100.000 misalnya. Misalnya udah cuan 5 juta atau udah cuan 100.000, 500.000, tiba-tiba hilang cuannya gitu ya. Pernah nggak? Pasti pernah mengalami ya. Lalu bagaimana tipsnya ya? Tipsnya ini, don't be greedy. Kita jangan serakah di market bursa. Kita jangan pernah tamak ya. Kita jangan pernah tamak, jangan pernah tuh seakan-akan gini. Gue udah cuan nih, gue udah cuan 5%. Tapi ini gue yakin bakal arah. Jangan ada pikiran seperti itu ya teman-teman. Jangan sekali-kali kita greedy di market bursa. Lalu tipsnya bagaimana Bang gitu ya? Tipsnya bagaimana Mas? Tipsnya bagaimana Pak? Tipsnya adalah gini. Ya. Jika teman-teman belum pernah cuan dalam trading ya, sehari sebanyak 100.000 ya. Ya teman-teman, tutup layar. Taking profit tutup layar. Jadi tanyakan pada diri kita belum pernah cuan berapa sih selama trading dalam sehari, seminggu, sebulan gitu ya. Bang, aku belum pernah cuan 1 juta Bang dalam sehari. Tiba-tiba aku cuan Bang 1 juta. Apa yang harus aku lakukan? Tutup layar. Loh kok kenapa Bang? Nanti bukannya akan ketinggalan momentum selanjutnya. Aku akan ketinggalan kesempatan saham-saham selanjutnya. Kita lagi ngebentuk masalah psikologis teman-teman. Ya, kita lagi ngebentuk masalah psikologis. Maksudnya ketika kita udah cuan ya, ketika kita udah cuan yang mana sebelumnya kita belum pernah cuan segitu, lalu kita paksakan trading lagi gitu ya. Nanti yang akan kita mengganggu psikologis kita, nanti kita seakan-akan greedy. Harusnya tadi gue nggak beli saham ini, kalau gue beli saham ini jadinya boncos kan pasti ada kata-kata gitu. Jadi di saham itu high risk high return teman-teman. Kita nggak pernah tahu saham itu akan naik meskipun ada analisanya, analisa tradingnya ada, analisa teknikalnya ada ya. Cuman kita jangan terlalu yakin gitu. Dan di greedy waktunya kamu teman-teman teman-teman belum pernah cuan katakan 100.000 bahkan minimal gitu. Cuan 100.000 deh sih tutup layar. Zaman sekarang siapa sih gitu ya yang mau ngasih 100.000 secara cuma-cuma? Zaman sekarang siapa sih yang mau ngasih 100.000 10 juta ngasih 10 juta dalam waktu dekat deh. Nggak ada. Makanya kita harus di greedy atau kita ketika belum pernah cuan 1 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta gitu ya dalam sehari atau bahkan mungkin 100.000 dalam sehari kita belum pernah cuan ya sih taking profit tutup layar kita main gitu ya kita jangan trading lagi gitu ya Mas ketinggalan biarin market bursa itu akan selalu buka setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu dan tanggal. Nah sama ini kebalikannya teman-teman supaya kita tidak selalu boncos lagi bagaimana ketika teman-teman belum pernah boncos 1 juta dalam sehari ketika 1 juta boncos tutup layar ya, tutup layar jangan trading terus karena kenapa ketika teman-teman udah boncos trading lagi rugi lagi nanti yang ada apa yang ada memunculkan atau menimbulkan rasa dendam ketika trading jadi aku baru cuan, aku modal 1 juta. Ya. Aku modal 10 juta katakan. Aku rugiku udah 1 juta. Aku harus next trading. Aku harus cuan 1 juta. Karena aku rugi 1 juta. Itu nggak bisa. Ya.
Karena teman-teman tradingnya udah pakai dendam, bukan pakai enjoying gitu ya, udah pakai enjoying gitu ya. Nah, itu tips yang kedua. Nah, ada lagi teman-teman, sorry, tambahan sedikit sebelum kita ke tips yang ketiga. Katakan teman-teman modal 10 juta dalam trading, sekali beli 10 juta misalnya. Lalu teman-teman cuan nih, cuan 100.000 atau 300.000 lah ya, cuan 300.000. Caranya bagaimana supaya kita menjaga psikologis kita? Kita ambil 300.000-nya cuan. Jadi kita trading dengan modal aja. Supaya apa? Supaya kita lebih utama mengamankan aset kita. Jadi yang kita putar terus dalam trading itu ya modalnya tok. Gitu ya. Cuannya kita ambil atau kita sisihkan. Nah, yang kedua berarti don't be greedy ya. Next, boleh? Sebentar. Oke, yang ketiga itu adalah don't over trade. Ya, jangan pernah kita selalu trading gitu ya teman-teman ya. Seorang trader tidak mesti trading full seharian. Jika sudah merasa cukup ya udah. Seperti kita dari tips yang kedua ya. Tenang teman-teman, market bursa selalu aku bilang ya selalu buka tiap hari ya, kecuali Sabtu Minggu dan tanggal merah ya. Itu maksudnya gimana sih Mas gini? Aku aja atau teman-teman tim sajen yang lain gitu ya, atau mungkin di luar sana influencer juga sempat mengatakan bahwasannya aku tuh trading paling sedikit Mas. Paling jam 9 sampai jam 10 that's it, setelah itu main. Karena apa? Untuk menjaga psikologis kita supaya tidak over trade. Terkadang tuh gini ya. Para mohon maaf ya, para semua tuh selalu trading dari pagi sampai sore, trading dari pagi sampai sore itu sebenarnya nggak perlu teman-teman. Ketika kita udah merasa cukup, that's it, kita tinggalkan. Kita aktivitas yang lain. Mas, aku kan full time trader. Full time trader juga nggak mesti kayak gitu teman-teman. Ya, nggak mesti teman-teman mantau pasar terus ya. Ketika merasa udah cuannya cukup ya udah that's it teman-teman, tinggalkan tradingnya, enjoy your day gitu. Karena kenapa? Ketika kita over trade itu biasanya psikologis keganggu. Ketika kita psikologis keganggu itu seakan-akan tuh ya kita tuh ngerasa setiap kita beli itu naik, itu sebenarnya salah dan itu nggak boleh. Makanya kita jangan over trade dalam trading. Ya, batasi trading kita mau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Manfaatkan momentumnya gitu. Next. Nah ini teman-teman, aku pernah ya cerita-cerita sama alumni juga cerita sama aku. Pak, saya ini waktu di market bullish, waktu window dressing dulu, waktu di akhir tahun, itu aku cuan parah, Pak. Aku cuan kotos, Pak. Sekarang cuanku habis. Kenapa ya, Pak? Ya karena mungkin kamu nggak paham arah tren ISG. Karena kenapa? Di saat kita beli saham-saham LQ45, second laner, di saat ISG lagi bullish, di saat ada momen window dressing, ya itu betul. Tapi kalau kita belinya sekarang itu salah, ya karena ya bukan saham-saham itu yang sedang naik, ya makanya di luar sana tuh begini teman-teman ya. Orang-orang di luar sana tuh pada bilang, hey kamu mainnya di saham LQ45 biar aman, kamu mainnya di saham-saham blue chip aja biar aman. Aku bilang, hey kamu bukan trader, mohon maaf. Trader itu harus bisa menyesuaikan diri di market jelek, di market bagus, di saham LQ45, di saham gorengan. Mas, bukannya gorengan tuh nggak boleh buat para pemula? Kata siapa nggak boleh? Boleh. Tapi porsi lotnya yang harus diatur. Money manajemennya harus diatur. Ya. Kita lihatlah top gainers ya. Teman-teman ya, top gainers sekarang ini kan saham-saham yang memang mohon maaf receh ya. 100-an, 200-an gitu ya. Yang mana sekalinya naik tinggi bisa dibanting tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman yang mohon maaf yang pemula ya hanya memakai yang dia bilang tadi LQ45 aja, yang dia pakai tadi saham-saham goreng apa yang second laner aja ya mohon maaf. Ketika kita turun kita panik, ya, psikologis akhirnya keganggu. Nanti pasti ada pertanyaan gini, katanya beli saham LQ45 bagus, kok mana gue malah boncos. Nah itu, jadi pahami karakter ISG supaya apa? Supaya kita bisa mengatur porsi modal kita di saat kita ingin trading. Ya. Misalnya lagi bullish, ya akhir tahun nih ya, biasanya bullish. Ya, kita tambah modal nggak apa-apa, kita tambah muatan nggak apa-apa. Karena ya orang-orang pada sama-sama ingin cuan gitu kan. Tapi kalau ketika sekarang ya kita coba minimalisasikan kita. Kita udah tahu nih ISG supaya apa? Supaya kita nggak terganggu psikologis. Paham ya? Lanjut ya. Next. Nah ini teman-teman, ini mungkin lebih ke arah analisa ya teman-teman.
Disiplin trading plan yang sudah kita buat. Jadi di kelas aja itu kita mempelajari analisa teknikal, cara membuat trading plan. Atau teman-teman yang udah pernah trading juga, udah pernah belajar tentang trading plan ya, please disiplin trading plan. Atau teman-teman mungkin ada yang udah pernah belajar trading plan luar, please disiplin trading plan-nya. Karena kenapa? Seorang trader itu harus tahu kapan taking profit. Ya, jangan entar-entaran udah waktu taking profit. Ya, karena analisa kita cukup sampai situ doang kan. Katakan gini, area resistennya di angka 520. Harga udah mau sampai 510 misalnya gitu ya. Udah kita taking profit. Jangan kita jebol tar dulu gue mau ke angka 1000 misalnya, gila. Nggak bisa. Itu kita akan mengganggu psikologis kita. Please disiplin trading plan. Jadikan trading plan ini kayak robot. Ya, waktunya taking profit, waktunya cut loss. Nah, yang kedua kapan beli? Teman-teman gini ya. Kalau kita selalu banyak pikiran, kalau kita hanya selalu banyak mikir kapan kita mau beli, kita bingung ya. Kita mau belinya kapan itu kita nggak akan pernah beli. Katakan kita mau scalping ya, kita terlalu banyak mikir gitu. Gue beli nggak ya? Gitu. Itu akan mengganggu psikologis loh ternyata. Kenapa? Ketika nggak dibeli sahamnya naik misalnya. Akhirnya dalam diri kita apa? Harusnya gue beli nih tadi saham. Ya udahlah gue beli ini sekarang. Nah, balik lagi ke tips yang pertama tadi, FOMO. Kita nggak lihat bahwasannya kenaikan itu sudah menyentuh area resistennya. Jadi kapan belinya itu teman-teman harus sudah siap supaya teman-teman tidak terganggu psikologis. Nah, yang ketiga itu cut loss. Ya. Begini teman-teman, banyak orang yang rugi ya, banyak orang yang menghold ketika dia sudah floating loss, dia hold tuh kenapa? Kita lupa saham ini adalah high risk high return ya. Orang tuh di luar tuh pada bilang saham ini cepat kaya, saham ini bikin main saham cepat, enggak juga. Betul, saham ini di dunia market menimbul banyak orang-orang hebat dari dunia market ya, banyak banget. Tapi hati-hati, kita harus juga ingat banyak orang-orang yang rugi besar karena dunia market. Please disiplin trading plan dan cut loss ini. Mas, kok ngajarinnya cut loss ya? Emang kenapa? Ya, emang kenapa? Orang kita kan menganalisa kan itu. Kalau emang teman-teman gini, teman-teman katakan udah pernah belajar tentang support dan resist. Ini support, misalnya gitu ya. Dia jebol area supportnya. Teman masih hold, floating loss. Waktu teman-teman merah. Ya. Pertanyaannya kan gini, apakah dia berhasil mantul di area support selanjutnya? Kan gitu ya, ilmu dasar support dan resist. Iya, kalau supportnya dekat, kalau supportnya jauh gimana? Iya, kalau supportnya dekat di sini, kalau supportnya jauh di sini gimana? Kan gitu. Contoh nih MA5 dekat, MA10-nya dekat ya, MA20 jauh. Ini jebol. Kita nggak cut loss. Tidak tahu itu jebol. Ini kok kita mau nunggu di area MA20 ya mau menunggu kepastian rebound atau tidak ya, kita terlalu lama. Kita akan mengalami kerugian dan pertanyaannya apakah dia berhasil mantul atau tidak kan gitu. Ya. Makanya dari itu teman-teman disiplin cut loss. Ketika memang sudah tidak berada di tingkat porto itu merah semua gitu ya, floating loss ya, padahal ada beberapa saham yang masih bisa diselamatin ya, masih dia bisa terpantul di area supportnya dan balik ke area BEP-nya minimal. Karena memang porto banyak merahnya akan mengganggu psikologis kita teman-teman. Karena porto banyak merahnya kita jadi bingung mau diapain nih saham, mau di cut loss kah atau mau di average down kah? Mas, average down baik atau enggak sih Mas? Sebenarnya tergantung posisi kamu mau apa, mau swing atau mau apa. Jadi please cut loss untuk menjaga trading plan. Mas, tapi cut loss yang benar gimana? Itu ketika jebol area support desit cut loss. Mas, bukan ada false break, kasih toleransi. Nah, di kelas kita diajarkan, diinfoin, di-share bagaimana cara mengantisipasi false break, bagaimana cara tarik support dan resist dan lain-lain ya. Ilmu volume juga kita. Nah, ini tips yang kelima tuh disiplin trading plan. Oke, next. Nah, ini teman-teman yang nomor 6. Banyak influencer di luar sana mungkin menerangkan bahwasannya trading pakai uang dingin. Itu kenapa? Karena iya,
itu akan mengganggu psikologis kita kalau kita tidak pakai uang dingin. Katakan gini, teman-teman trading pakai uang biaya sekolah anaknya misalnya, teman-teman trading pakai uang pinjaman misalnya, teman-teman trading pakai uang yang panas lah, maksudnya pakai uang makan belanja bulanan misalnya. Itu kan uang panas, dalam artian kita butuh uang itu dalam waktu dekat kan gitu. Pakai margin apalagi ya. Nah, itu kan kita apa ya? Kita itu akan mengganggu psikologis kita, teman-teman. Kenapa? Kalau sahamnya dibawa turun, kita bingung mau diapain nih saham. Kita cut loss, kita rugi banyak ya. Ya padahal ini uang kita, uang buat biaya sekolah anak misalnya atau biaya apa gitu ya. Kita cut loss, kita akan kehilangan uangnya itu. Kalau kita hold, kita juga bingung apakah ini akan mantul atau tidak. Maka itu yang pertama tuh pakai uang dingin. Mas, aku uang dinginku cuma 100 ribu, Mas, uang dinginku cuma 1 juta, gimana? Sedikit banget, gak apa-apa. Trading pakai uang yang kecil dulu. Mas, uang dinginku cuma 500 ribu, gimana? Ya udah, tradingnya pakai uang 500 ribu itu dulu aja. Jangan lebih. Ya, Mas, uang dinginku ternyata 100 juta. Nah, ini. Tips yang nomor 6 yang kedua, itu pakai uang yang kecil. Setelah udah pakai uang dingin, karena kan uang dingin ini kan fleksibel ya teman-teman ya, maksudnya terkadang ada orang dingin, orang tuh uang dingin itu cuma 1 juta, terkadang ada orang uang dingin itu cuma 3 juta 500 ribu gitu ya, tapi terkadang ada orang yang uang dingin itu bisa sampai ratusan juta. Mas, aku nggak ada uang, ini aku nggak perlu, aku kayaknya nggak mau beli kebutuhan apapun nih, ini uangku dingin nih 100 juta misalnya. Nah, yang kedua sekarang kita singkirkan dulu nih uang 100 juta. Kita pakai modal yang paling kecil. 1 juta kah? 5 juta kah? Maksudnya gimana, Mas? Jadi gitu, teman-teman. Dalam dunia market itu ya, kita jangan berpikiran cuan dulu deh. Ya, karena pengamanan aset itu yang paling penting kalau aku bilang ya. Selagi masih proses dalam pembentukan psikologis, selagi masih proses dalam tahap belajar ya. Coba teman-teman bayangkan gini. Katakan teman-teman trading dengan modal 5 juta atau 1 juta. Pertanyaannya gini, dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, uang 5 jutaku ini, uang 1 jutaku ini ya, jadi berapa gitu ya. Syukur-syukur tidak berkurang. Syukur-syukur bertahan. Bertahan berarti 5 juta ya. Mas, kadang kan aku cuan rugi gitu ya. Nah, kita nggak usah nilai dari situ, kita nilai dari akhir bulannya. Ya. Ini 5 juta kita ini bertahan berapa lama gitu. Bertahan berapa lama 5 juta ini ya. Karena orang-orang lulusan tuh pada bilang uangnya boncos habis gitu ya. Karena kita nggak pakai uang kecil, kita lupa saham ini high risk high return. Nah, coba teman-teman bayangin yang kedua gini teman-teman. Ketika teman-teman beli saham ABCD, belinya 100 juta misalnya, itu teman-teman dibawa turun 1% tuh udah kerugiannya itu di 1 juta. Ya, benar ya, dari 100 juta ke 1 juta ya, dari 100 juta ke 1 juta 1%. Nah, maksudnya gimana, Mas? Coba teman-teman bayangkan, ketika kita masuk dengan lot yang besar ya, pakai modal yang besar, kita dibawa turun 1% aja itu, ini kita deg-degannya udah bukan main. Gila, gue udah 1 juta minus ya. Itu belum minus. Ya, itu hal yang wajar karena masih 1%. Ya, kenapa kita bisa bicara kayak gitu? Karena kita masih belum kuat mental menggunakan uang yang besar. Misalnya kita modal trading berapa? Modal trading sebentar. Katakan kita modal trading 100 juta, katakan. Sekali gebuk 1 juta, di bawah turun 1% itu ya 1 juta. Jadi kita udah seakan-akan kehilangan uang 1 juta. Kalau di kehidupan sehari-hari, katakan teman-teman punya rekening, terus uangnya hilang 1 juta, pasti teman-teman akan marah-marah dong. Pasti akan teman-teman akan menanyakan di customer service banknya kan. Ini uang gue kemana nih 1 juta nih hilang nih. Tapi di dunia market, uang 1 juta, 5 juta tuh hilang udah biasa. Makanya apa? Antisipasinya pakai uang kecil dulu teman-teman. Mas, kalau uang kecil, kalau cuan tuh nggak nendang, Mas. Iya, betul. Tapi kita masih tahap proses pembelajaran. Jadi gini, teman-teman. Dalam dunia market atau dalam trading saham, itu yang kita lihat bukan nominalnya, tapi presentasinya. Ya, presentasinya. Katakan gini,
Teman-teman modal 1 juta, tapi di 3 bulan ke depan teman-teman cuan 500.000 misalnya. Ya. Kalau di saya nggak takut buat beli dulu kan. Nah, jadi katakan gitu, teman-teman modal 1 juta. Ya, modal 1 juta. Di 3 bulan ke depan teman-teman cuan 500.000. Berarti keuntungan berapa persen yang teman-teman raih? Ya 50%. 50%. Ya. Tapi katakan teman-teman modal 100 juta. Cuma untung berapa? 1 juta ya, untungnya berapa gitu kan? Persentasenya berapa? Jadi gunakan uang sekecil dari hal yang kecil. Nah, lalu kedua gini teman-teman. Katakan teman-teman pakai, kan tadi teman-teman bilang, Mas kalau 1 juta emang nggak nendang Mas cuannya. Iya, tapi kita harus dalam proses pembutuhan psikologis. Nah, yang kedua misalnya gitu teman. Aku katakan trading pakai uang 1 juta. Aku boncos 30.000. Pasti aku bilang gini, tar dulu baru 30.000 boncosku. Dia boncos lagi 40.000. Tar dulu aku baru juga boncos 40.000. Mungkin 40.000 zaman sekarang udah nggak ada hasil, udah nggak ada artinya kan. 40.000, 50.000 itu udah cepat buat habisnya lah kasarnya. Buat beli rokok, buat beli apa gitu. Nah, uangku habis, tiba-tiba gini, uangku minus 50.000. Tar dulu, jangan di cut loss dulu. Hey, itu secara nominal memang kecil, tapi secara presentasi itu udah 5% kerugiannya. Ya. Bagaimana teman-teman bisa memanage uang yang kecil? Kalau tidak bisa, bagaimana teman-teman bisa memanage uang yang besar kalau tidak bisa memanage uang yang kecil? Gitu ya teman-teman ya. Jadi gunakan uang kecil dulu. Mas, aku jadi nominal trading itu yang layak berapa itu nggak bisa. Itu nggak bisa kita jadi tolak ukur. Mas, jadi nominal trading itu berapa? Nggak bisa kita jadi tolak. Jadi teman-teman katakan dalam hati, gue siap rugi berapa? Aku, orang-orang nih ya, saudara-saudaraku, teman-teman dekatku selalu bilang gini, Rip, lu kayaknya enak banget Rip, cuman terus bla 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 gitu ya. Ya dia taunya saat gue cuan aja gitu. Dia belum tahu saat gue boncos gitu kan. Saat gue cut loss itu dia nggak tahu. Tapi tuh mereka tuh pada bilang, Rip ajarin gue mau cuan lu kan lumayan nih bisa sampai sekian. Sebulan bisa sampai sekian, bisa buat beli ini, beli itu. Ajarin gue. Satu hal yang aku tanya ke mereka apa? Lo siap rugi ya? Kadang kan orang kehilangan uang 500.000 aja gegernya bukan main ya. Nah, jadi gunakan uang kecil. Tips yang selanjutnya itu adalah bersikap bodoh amat. Maksudnya gimana Pak bersikap bodoh amat? Kok kita bersikap bodoh amat? Iya, ini cara kita membentuk psikologis kita. Katakan aku cuan tipis, aku bersikap bodoh amat. Aku cuan banyak, aku bersikap juga bodoh amat. Karena kenapa? Itu akan mengganggu psikologisku buat next tradingku, next dayku gitu loh. Maksudnya gimana sih Mas? Katakan aku cuan gede. Lalu aku pamer, aku sounding ke orang-orang luar sana gitu ya. Jadi seakan-akan aku udah jago trading. Jadi seakan-akan tuh aku udah setiap analisa yang aku analisikan benar. Hal itu sangat bahaya. Sama seperti ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nggak pernah ke Menara Eiffel, ya, terus teman-teman ke Menara Eiffel, satu hal yang teman-teman lakukan pasti foto-foto. Foto selfie, foto Menara Eiffel-nya, bikin status. Udah foto-foto, teman-teman pasti posting di sosial media. Mau pamer, mau apa, tunjukin bahwasannya gue pernah ke Menara Eiffel. Nah, sama seperti ini. Dalam dunia trading, kalau teman-teman memposting cuan teman-teman meng-share gitu ya, hati-hati. Hati-hati kenapa? Ya itu seakan-akan kayak teman-teman belum pernah cuan, terus cuan. Dan itu yang membuat teman-teman keganggu psikologisnya. Ya, bersikap bodoh amat. Udah, gue cuan kotos ya bodoh amat. Soalnya nggak ngaruh juga buat orang-orang kan. Paling aku ngomong ke teman-teman kelasku gitu ya, ke teman-teman peserta kelasku atau ke teman alumni gitu ya, alumni sajian saham. Alhamdulillah nih bisa buat beli mie ayam. Alhamdulillah bisa buat beli ketoprak. Paling gitu-gitu. Bersikap bodoh amat ya. Mas aku taking profit kecepetan. Sahamnya lanjut naik lagi. Bersikap bodoh amat. Udahlah, biarin lah. Toh gue udah dapet cuan. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya sama. Kalau kita boncos gitu ya, aku kadang gini, aku pernah boncos banget, tapi aku bersikap bodoh amat. Tapi dalam tanda kutip ya harus dievaluasi. Apa yang salah dari aku analisanya atau nggak mau kata atau bagaimana. Nah, ketika kita boncos parah, ya udah kita bersikap bodoh amat, kita move on. Ya. Nanti takutnya kalau kita nggak bersikap bodoh amat, kita ngerasa yang paling bodoh.
beberapa teman-teman premium kita banyak yang cerita, Mas aku udah boncos 100 juta, Mas aku udah boncos di 80 juta. Apa yang aku katakan pada mereka? Bersikap bodoh amat. Lo kok bersikap bodoh amat, Mas? Emang Mas bisa apa namanya nggak rugi sampai ratusan juta? Emang Mas siap? Gitu ya. Sebenarnya kita udah pernah ngalamin hal itu ya. Maksudnya gimana, Mas? Itu kan uang besar gitu loh, susah nyarinya. Ya kalau kita nggak bersikap bodoh amat, kita nggak bisa mengembalikan aset kita. Sama kayak mantan ya. Kalau kita nggak bisa move on dari mantan, ya kita nggak akan bisa nikah sekarang. Gitu ya. Kan ada mantan yang udah sayang banget, terus gitu ya, terus dia putus akhirnya, aduh mantan gue akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bla 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 bla. Kalau kita nggak move on, kita nggak bakal bisa nikah. Ya karena kepikiran kita kesana terus. Nah, kenapa di sini poinnya bersikap bodoh amat ketika kita cut loss besar gitu ya? Untuk kita menjaga psikologis kita supaya kita tidak mengalami yang namanya dendam tadi. Jangan sampai bersikap bodoh amat tuh dalam artinya wes move on. Gue boncos udah. Anggap itu uang trading, anggap itu uang kuliah. Kita mulai dari nol, kita buka lembaran baru, kita belajar bareng-bareng lagi gitu ya. Kita belajar analisa lagi, kita belajar psikologis lagi ya, pakai uang kecil lagi, bla bla bla. Itu yang aku selalu terapin ke teman-teman kelas sajen. Jaga psikologis saat trading, jaga psikologis saat trading. Jangan teman-teman overtrade. Sedikit cerita lagi, aku ada penjapren waktu itu ya. Pak, ya gue udah cuan sesi 1, sesi 2 boncos parah Pak, minta emiten loh. Kenapa diminta emiten? Aku bilang gitu. Kamu kan udah jago sekarang, tapi aku udah kayak buntu. Itu namanya psikologis kamu udah keganggu. Setiap yang gue beli salah Pak, setiap yang gue beli salah Pak. Yang awalnya gue boncos cuma 1 juta, sekarang gue boncos 12 juta. Ya kamu overtrade. Seperti dari tips sebelumnya, ketika kamu udah boncos, dibeli lagi, boncos lagi, dibeli lagi, itu karena kamu tradingnya pakai dendam. Kita enjoy trading. Trading itu harus enjoy, trading itu harus fun ya. Ya maksudnya buat menimbulkan percaya diri kita. Bukan buat menimbulkan sok keyakinan kita. Gitu ya. Bersikaplah bodoh amat. Teman-teman ada yang udah boncos parah, ya udah. Lupakan itu. Kita mulai dari awal lagi. Bersikap bodoh amat. Teman-teman kemarin, Pak, aku taking profitnya kecepatan, ya udah. Bersikap bodoh amat. Dan usahakan jangan pamer. Karena kenapa ya? Karena itu akan mengganggu psikologis teman-teman. Ya. Giliran cuan diposting, giliran boncos didiemin. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi udah enjoy aja. Nominalnya nggak usah diliatin gitu ya. Cukup presentasinya aja kalau emang mau itu. Karena apa? Supaya nanti takutnya teman-teman pernah nggak sih berpikiran kayak gini? Alhamdulillah aku cuan 300.000 per hari. Berarti sehari aku harus berarti aku bisa dong sehari ngumpulin 300.000. Berarti kalau 300.000 selama 30 hari berarti 9 juta. Itu nggak boleh juga. Dan ternyata itu nggak bisa, namanya kepastian kayak kita gaji pokok di kerjaan. Ya mungkin teman-teman cuan sekarang 300.000, besok boncos 200.000, besoknya malah cuan lagi 1 juta. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Maksudnya nggak bisa kita patok sehari sekian berapa. Kalau teman udah kayak gitu, nanti psikologi teman-teman akan diganggu. Artinya apa? Gue belum cuannya, belum pas nih, belum pas banget target gue. Gue diemin, ternyata malah bukannya naik, malah turun lagi. Nah ini teman-teman tips-tips dari cara membentuk psikologis. Tadi ada analisa dulu, don't be greedy, don't overtrade, gitu ya. Gunakan uang kecil, gitu ya. Gunakan uang dingin dan bersikap bodo amat. Nah semoga dengan tips-tips ini teman-teman bisa perlahan membentuk psikologis teman-teman. Dan teman-teman jika ingin belajar analisa seperti aku bilang tadi ya, analisa itu bisa dipelajari, mau di YouTube, mau di apa bisa dipelajari. Mau di kelas kita juga buka kelas itu bebas. Tapi bisa dipelajari. Tapi untuk psikologis teman-teman harus bentuk sendiri psikologis teman-teman. Ini tips-tips. Next Kak, boleh? Nah sekarang kita tanya jawab emiten yuk. Jadi kita tadi udah belajar psikologis gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau curhat, ada yang mau Mas aku tolong analisakan ini dong, analisakan saham ini dong. Itu boleh ya. Silakan Kak Sari, aku kembalikan ke Kak Sari. Oke, sudah nih, sudah kita rekap ya. Mia, mau Mia yang Oke, aku mulai ya Pak ya. Izin. Mungkin Pak Uji bisa nanti bantu saya. Oke. Sambil menunggu Pak Uji share screen ya. Ini saya sudah ada. Saya stop share aja ya, Kak. Boleh nih. Ya. Sambil menunggu Pak Uji.
Pak Uji masih nyoba share screen sambil. Mbak Sari. Ya. Oke, sambil nunggu paling sedikit aja ya dari yang tadi Pak Arif bilang. Oke. Jadi ini di kelas Sajen. Kalau buat teman-teman yang tertarik ya pengen maaf. Sorry. Maaf, ini belum diganti ya, belum diubah pakai yang terbaru. Jadi kelas Sajen level 1 akan diadakan 1 minggu lagi, teman-teman ya. Itu hari tanggal 25 September. Jadi kita mulai jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore gitu ya. Teman-teman yang ikut level 1 diharapkan selesainya ya sudah bisa menganalisa trading gitu ya. Nah, menganalisa dari mana? Dari support and resist, kemudian dari indikator gitu ya, cara screening, itu sudah diajari yang tadi Pak Arif bilang ya, ilmu volume itu hanya 250.000 biayanya. Nah, kemudian ini ada kelas level 2, tapi kelas level 2 ini tidak terbuka buat umum. Jadi hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah selesai mengambil level 1, seperti itu. Nah, kalau mau ngambil keduanya, ini ada extra kelas, biayanya 950.000 gitu ya. Kemudian ini juga ada kelas premium, itu 1 bulan full dan diajar oleh 3 mentor yang salah satunya menjuarai HOTS Mirai Championship. Ini lebih cocok untuk teman-teman yang masuk dengan dana trading yang besar ya, mulai dari 70 juta ke atas. Kemudian buat teman-teman yang belum pede atau masih dalam tahap belajar, ini juga atau nggak punya waktu ya teman-teman buat analisa setiap hari, ini juga sudah dimudahkan sekarang karena kita punya channel rekomendasi Sajen Trade. Jadi lengkap, nggak cuma buat fast trade harian, tapi juga diberikan menu untuk swing dan juga menu untuk calon saham beggar. Contohnya yang kayak yang dulu ya, contoh kayak BBHI, kita sama-sama masuk dari Rp800 harganya. Terus yang Pak Arif bilang kayak Breeze, banyak lah ya. Jadi itu juga kita berikan gitu ya untuk yang jangka panjang. Jadi bukan investasi yang tutup mata didiemin berharap naik, nggak gitu ya. Tetap pakai analisa dari tim mentor, jadi bisa berasa gitu ya, kayak friend ya, kita masuk di berapa tuh dulu ya. Jadi seperti itu, ini yang calon saham beggar gitu ya. Ada ilmunya juga buat edukasi. Jadi udah lengkap. Ini promo hanya Rp800.000 per tahun. Promonya sampai Oktober. Itu aja sih ya. Jadi kalau yang pengen join gimana, bisa chat ke admin. Ada di Instagram, Telegram, maupun di WhatsApp gitu ya. Chat saja, infokan mau join yang mana. Sekian dari saya. Silakan Pak Uji, sudah bisa share screen-nya? Oke, baik Mbak Sari. Saya coba share screen ya. Silakan Pak. Oke, baik teman-teman yang sudah join di webinar ini. Mungkin sebelum kita ulas beberapa emiten yang diminta teman-teman untuk dianalisa, saya sedikit menambahkan terkait tema kita hari ini, yaitu dibeli turun, dijual malah naik gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Arif, sudah lengkap sih terkait psikologis trading yang dipaparkan sama Pak Arif tadi. Tapi yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini, kita sebagai pemula, sebagai trader pemula itu minimal ada 3 poin yang bisa saya simpulkan dalam Zoom kita hari ini. Itu yang pertama, yang paling penting, kita di saham itu wajib punya ilmunya, teman-teman sekalian. Yang kedua, yang jelas tadi sudah dijelaskan juga ada trading plan. Kita itu wajib mendisiplinkan trading plan kita. Style kita seperti apa, mau sebagai scalper, mau sebagai swinger atau investor, itu harus ada trading plan-nya. Dan yang paling penting itu adalah money management. Itu yang harus kita terapkan disiplinnya di 3 poin tersebut. Ya. Jadi biarpun nanti pada saat kita beli saham, misalnya kita sudah analisa itu saham ternyata
dibawa turun. Nah, tapi kita punya ilmunya. Nah, kita punya ilmunya, nanti dia bakal mantul di area mana, itu sudah tenang saja kita mau kita coba pakai lot kecil atau lot besar. Cuma saran saya sebagai pemula, kita jangan sampai langsung terjun dengan lot besar. Kita coba dulu. Kita coba dulu dengan lot kecil, kalau sudah konsisten cuan, baru kita next untuk menaikkan transaksi kita. Ya, dan jangan juga FOMO, ya kebanyakan dari kita juga kan kalau trader pemula biasanya kita mencari grup premium yang bisa rekom saham harian yang bisa ngasih kita cuan harian. Biasanya seperti itu kalau kita pemula. Saya juga terus terang juga seperti itu di awalnya. Cuma setelah saya banyak belajar juga, akhirnya semua grupnya malah saya hapus. Ini seperti itu ya, teman-teman, tetap disiplin trading plan sama money management, dan jelas ilmunya harus kita timba dulu sebelum kita terjun di dunia bursa. Oke, baik. Kak Sari, Kak Mia, apa yang mau kita ulas dulu? Nomor 1 ini IMJS, Pak. IMJS, Indomobil. Ya. IMJS, nah ini sudah lama ini ya. Oke, baik. Nah, biasanya kalau teman-teman yang nantinya akan join di kelas kita, saya sampaikan dulu terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk di kelas 1 tidak semata-mata setelah kelas berhasil selesai kita lepas teman-teman begitu saja, enggak. Di level 1 kita nanti ada bimbingan belajar analisa selama 7 hari ya, selama 7 hari yang langsung dibimbing sama mentor-mentor di Sajen, yang akan memastikan teman-teman pada saat 7 hari tersebut akan bisa menganalisa minimal di materi level 1 yang kita tekankan di support dan resist, itu minimal kita wajib tahu sebagai trader pemula. Oke, baik. Untuk IMJS ini saya rasa juga masih menarik ya. Coba kalau kita tarik MA-nya. Nah, ini MA-nya ini kan. Kalau saya lihat dari MA-nya ini dia masih ketahan di MA10. MA10 itu di area pas persis di 565, dia break dengan volume yang kecil ini ya. Dengan volume yang kecil, coba saya. Nah, ini indikator volumenya yang garis-garis ini. Nah, ini biasanya yang kita ajarkan di kelas level 1, support dan resist itu ada berbagai macam ya. Jadi ada support klasik, ada support MA. Yang paling gampang sih dan yang paling akurat biasanya kita pakai MA. Ya, karena apa? MA itu kebanyakan dari analisa itu semua sama ya untuk titik-titik MA ini. Oke, lanjut. Jadi untuk IMJS ini ketahan di MA10-nya ya dengan volume yang kecil, jadi kemungkinan kalau trennya sih sebagai pemula kita wajib mencari saham yang bergeraknya uptrend ya, paling tidak. Kenapa saya bilang kita harus masih mencari saham yang bergerak uptrend ya, karena kalau di posisi uptrend dia paling gampang Pak untuk naiknya. Begini ya maksudnya uptrend ya. Nah, jadi dia bergerak naik seperti ini, atau kalau saya pepetkan lagi dia seperti ini ya. Nah, cuma yang paling jelas kelihatan biasanya kalau dia di atas MA20 itu masih terbilang uptrend untuk sebuah emiten. Jadi untuk analisanya kemungkinan karena dia volumenya kecil, nah, karena saya biasanya juga paling senang dengan ilmu volume. Kalau dia volumenya kecil biasanya memang akan diturunkan dulu mungkin ke area sini, ke area ini ya, MA20. Nah, ini kan ada support klasik juga yang di sini. Nah, yang ini kalau saya besarin lagi, ini kalau saya besarin ini kan support-supportnya juga ini ya. Nih.
kan juga kena di sini, ini juga kena di sini ya. Nah, berarti ini kita bisa dikatakan supportnya lumayan kuat lah kalau di MA20. Nah, nanti yang namanya support dan resist ya, apabila saham, nah ini mindsetnya yang harus kita ingat. Jadi kalau saham itu sudah turun banyak, dia pasti perlu pantulan juga untuk ke atas. Dan sebaliknya kalau dia sudah naik banyak, dia pasti perlu turun untuk retracement juga bisa gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk IMJS masih bagus potensinya. Nanti kalau dia mantul di MA20, nah kemungkinan nanti TP terdekatnya nanti ada di sini. Kalau kita tarik di area resist candle psikologis ya. Di sini bisa, di sini juga bisa. Nah, nanti di sini teman-teman juga akan kita ajarkan cara menarik support dan resistnya, entah itu support klasik atau dinamik atau MA. Nah, di situ nanti di kelas 1, di kelas level 1 nanti kita akan ajarkan itu. Yang paling penting kita ajarkan teman-teman untuk bisa beranalisa sendiri. Itu ya. Jadi untuk IMJS kemungkinan nanti untuk Senin nih. Saya biasanya kan kalau untuk analisa, saya analisa sistem cepat gitu loh Pak. Jadi nggak terlalu, saya seorang scalper, jadi nggak terlalu banyak bergerak di saham swing kecuali memang ada potensi untuk swing untuk emiten swing. Jadi saya prediksi untuk IMJS, nanti akan ya gimana Kak Sari? Lanjut ya Pak, kita mungkin agak cepat sedikit Pak karena tinggal 30 menit, masih ada 14 lagi. Nanti kalau misalnya waktunya bisa ditambah, nanti kita tambahkan gitu ya. Yang kedua baik, lanjut. Apalagi nih yang mau kita ulas? BRIS Pak, BRIS. BRIS. Yep. Nah ini BRIS nih kelihatan kalau seperti ini ya. Jadi kalau MA20 ini ada di garis merah. Jadi sekarang dia persis juga break di MA20 dan candle terakhir. Nah ini yang kita lihat Pak. Nah, teman-teman ya, candle terakhir ini berbentuk doji. Jadi doji itu artinya market itu bingung. Jadi untuk menentukan harganya mau itu naik apa mau dibawa turun. Nah, jadi untuk kita sebagai trader pemula, kita harus memastikan lagi nih untuk konfirmasinya. Ya dia memang bagus di MA20. Breaknya di MA20 bagus. Nanti mungkin ada pantulan ya kalau kita sesuai ilmu support dan resist. Tapi karena doji, dia ini untuk menentukan harganya masih bingung, kita pastikan untuk nanti Senin, kalau dia hijau, nah itu baru bagus. Tapi kalau dia merah, mending kita wait and see dulu. Ya, secara volume juga menurun. Secara TA mungkin masih bagus, dia masih bergerak uptrend, tapi dalam posisi sideways ini ya, dalam posisi sideways. Nah, nanti kalau dia merah, dia akan dibawa turun dulu ke area sini. Kalau nanti candlenya besok merah, dia akan dibawa turun ke area ya maksimal di 2010 lah. Nanti area supportnya. Tapi kalau dia dibawa naik, nah pastikan nanti untuk break di 2220, nah itu menarik nanti ke atasnya. Nah, cara menentukan targetnya gimana? Nah, ini kita bisa gandakan ini, Pak. Gampang aja sih kalau untuk analisa TA ya. Jadi tinggal kita gandakan. Nah, ini tinggal kita taruh di atas. Nah, nanti targetnya bisa jadi kemungkinan akan ke sini di 2430. Jadi teman-teman yang masih punya emiten BRIS ini masih ada potensi lah untuk naik untuk Senin. Oke, Kak Sari lanjut. Next-nya ini hoki, Pak. Hoki. Hoki, ya. Oke, hoki juga oke. Kalau dari candlenya
tahu ya kalau kita sudah belajar ilmu candle, ini adalah candle hammer. Hammer ini biasanya melambangkan untuk kenaikan. Ya. Tapi tergantung didukung nggak sama TA-nya nanti. Nah, ini juga bagus karena dia break di atas MA20 dan persis ya di MA20. Jadi kemungkinan nanti Senin akan bergerak naik. Nah, TP-nya di mana, Pak? Nanti kalau saya tidak salah prediksi dia akan bergerak ke sini. Yang pertama ke 195 dulu. Nah, kita kan lumayan nih. Dapat 3 tick aja sudah 1,5% ya kalau dari itu. Nah, next targetnya kalau memang dibarengi dengan volume besar kemungkinan akan ke sini 198 atau bisa jadi di sini bagus juga. Nah, di 200 juga bisa. Dan biasanya kalau sudah saham di atas, kalau saham di dekat-dekat harga 200 ini peminatnya banyak. Nah, karena apa? Karena kalau di ke arah 200 ini kan dia masih kelipatan 1, tapi kalau sudah 200 ke atas itu sudah kelipatan 2, lumayan dia. Oke, untuk hoki juga bagus, bisa dipantau ini untuk hari Seninnya. Tapi tetap lanjut Pak. Oke, silakan. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Silakan diselesaikan dulu. Ya, tapi tetap ya teman-teman ya, untuk trading plan-nya gimana itu harus kita disiplinkan. Misalnya, ya kalau tipe-tipe gorengan seperti ini, ya saya nggak berani hold lama. Misalnya trade plan kita di gorengan, saya sih biasanya cuan sekitar 3-5% saya sudah keluar. Dan cut loss-nya, nah untuk menentukan cut loss-nya gimana? Kalau kita seandainya masuk di area MA20, misalnya di sini nih, di 191 ya, di 191 kita dapat, saya kasih warna merah deh. Nah ini misalnya kita beli di situ. Nah cut loss-nya gimana Pak? Trade kita ya, kita kalau disiplin dengan cut loss, apabila dia nanti menjelang closing atau pas closing dia tidak mampu break di MA20, ya kita buang saja dulu Pak. Ya karena kalau dia sudah jebol dari MA20, ya berpotensi nanti akan turun lagi. Kemana turunnya? Dia akan mencari support baru lagi. Supportnya di mana? Nah mungkin di sini nih. Ini ada supportnya juga. Bisa juga kita nanti CL-nya di area 189, karena ini jaraknya dekat aja ya, 191, 189 dekat ya, mungkin 189 bisa jadi patokan, atau nanti kita cut loss-nya di 188 atau 187. Oke, lanjut Kak Sari. Lanjut Pak, MERK Pak, MERK. Merek MERK ya. Yep, betul Pak. Nah, setahu saya sih MERK ini termasuk saham-saham yang kurang liquid ya. Jadi kalau kita sebagai trader pemula, paling enggak kita mencari saham-saham yang liquid, itu yang penting. Nah, terus yang kedua, kita harus belajar melihat tren sahamnya. Ya kalau secara TA sih bagus untuk MERK ini ya, dia masih bergerak dalam posisi uptrendnya ya, ini ya. Nih, nah dia juga pas di garis support dinamiknya. Nah, tapi kalau secara MA, nah ini kenapa saya bilang tadi MA itu lebih kuat daripada garis-garis yang kita tarik sendiri, ya karena nilai-nilai MA itu semua sama. Saya dan teman-teman kalau lihat chart di sekuritas itu pasti sama semua Pak, itu angka. MA5 di mana, MA10 di mana, MA20 itu di mana, itu semua angkanya kita sama. Tapi kalau support klasik yang kita tarik atau dinamik yang kita gambar, itu biasanya berbeda-beda tiap orang untuk dari sisi analisa. Jadi kalau untuk merek sendiri, sama ya, Doji juga, dia masih bingung, dan yang pasti kalau secara TA-nya sih jelek. Kalau saya lihat, karena dia break di bawah MA20, MA20-nya ini ada di 3380, tapi volumenya juga mulai membesar, mungkin banyak penghuninya juga ya di situ. Jadi ada kemungkinan nanti kalau posisinya hari Senin candle-nya hijau,
nanti posisi Senin candlenya hijau, dan dia break di angka dan mampu bertahan di angka 3380 atau di atasnya, itu bagus untuk di tradingkan. Cuma kembali lagi saya tekankan untuk trader pemula lebih baik cari saham yang liquid karena volume transaksi di saham MERK ini sangat kecil. Maksudnya gini, jadi kalau saham yang volume transaksinya kecil, biasanya kendalanya kita gampang masuk, tapi keluarnya agak susah. Dan biasanya kalau yang saham-saham di harga di bawah 500 atau di bawah 1000, itu dia bid offer-nya kan juga lompat-lompat gitu. Kadang nggak urut gitu loh. Jadi agak riskan untuk kita yang sebagai pemula, ya karena itu tadi gampang masuk tapi susah keluar. Oke, lanjut Kak Sari. Selanjutnya aku Pak, AKKU. Asik juga ya nama-nama saham ya. Saya juga baru dengar ini. Anugerah Kagum. Aduh, ini Di mana ini? Ini kayaknya nggak bisa pakai technical nih Pak bacanya. Saya coba lihat dulu. Wah, ini ya, saham gocap yang lama tidur juga kalau saya lihat. Iya. Ya sih, kalau saran saya untuk yang pemula, kita hindari main di saham gocap ya, karena kalau ada pompoman ya, mungkin ada pompoman dari mana saja. Oh, ini bakal diangkat nih dari saham gocap. Iya, kalau diangkat. AKKU ini dihindarin ya teman-teman ya. AKKU ini dihindarin. Saranku saham-saham gocap, benar kata Pak Oji, dihindarin dulu karena memang posisinya gini teman-teman. Yang pertama, kita lagi bearish. Kita lagi market lagi kayak gini ya, lagi kurang bagus ya. Nah, ini nih yang saham-saham gocap ini nih. Ini tuh dia ya gampangnya gini, orang-orang kan lagi ada yang nyangkut di sana dong, ya kan? Nah, ini adalah momentum cara dia untuk keluar. Jadi gantian nyangkutnya, nanti teman-teman yang nyangkut dia keluar. Jadi dihindari dulu, apalagi mohon maaf ya, sekarang lagi ada kompetisi juga. Jadi ya saham-saham ini saranku dihindarin dulu dah. Dihindarin dulu. Jangan kita bermain di saham-saham yang seperti ini. Ini nggak bisa dianalisa pakai teknikal gitu ya, pakai bandarmologinya aja. Ini juga posisinya juga ya mohon maaf, ini hanya orang-orang tertentu yang ingin naikin harga sahamnya. Pasti ada kepentingan. Ini naikin harga saham ini. Ya itu dia dinaikin lalu diterjunin lagi kan. Nah, itu pasti ada something. Pak Yahya nih yang minta AKKU, apakah statusnya nyangkut atau mau masuk atau gimana ya Pak Yahya? Ini saya harap jangan nyangkut di sini nih. Ini kalau nyangkut sini udah selesai nih urusan nih. Nggak lama pakainya keluarnya. Nggak bisa pakai teknikal kalau dibaca. Nyangkut Mbak ya. Oh, nyangkut. Banyak nyangkut, Pak. Udah nyangkut nih. Teman-teman yang ini ya, nggak apa-apa buat jadi pembelajaran ya. Ya anggaplah ini uang kuliah ya. Anggaplah uang kuliah nyangkutnya nih ya wes. Jadi ke depan jangan ini lagi. Nanti gini Pak, saranku nih. Setiap hari diantrikan jual di antrian 52, 54, 60. Sorry, 52, 54, 58, 60, 62. Dua tik kok nggak salah. Setiap hari tuh. Jadi sewaktu-waktu ada kepentingan banner, dia langsung kejual. 52, 54 lah. Minimal 54 lah. Saya harap nyangkutnya nggak di atas 54. Ya, apa namanya? Naiknya sih di sini maksimal 54 sih Pak. Oh, 54. Jangan sampai di atas 54. Ya benar kan 52, 54 kan dia. Jadi memang itu kalau saham gocap ini ada rumusnya teman-teman. Ada rumusnya. Tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Itu panjang. Ribet. Next Kak, boleh? Ini ya. Oke, jadi teman-teman. Kota. Nextnya kota Pak Uji. Oke. Saya lanjut ke kota. Oke, saham gocap harus dihindari ya. Kota. Ini juga masih bagus kalau menurut saya kota. Ya terlihat ya dia beberapa kali dinaik banyak. Ini yang jelas diiringi dengan volume yang besar. Dan sekarang dia
posisi terakhir dia break di MA 5. Dia sempat naik tapi habis itu turun dan dia break masih belum menembus di MA 5-nya. Jadi kemungkinan mungkin ada kenaikan lagi untuk hari Senin karena dia mantul di MA 5. Tapi kalau teman-teman nanti belinya di posisi MA 5, saran saya ini kan jauh nih jaraknya nih, MA 5, MA 10 sama 20 jauh nih lumayan. Dari 222 ke 194. Ya kalau teman-teman MM-nya bagus sih tidak masalah. Dia kalau masih di atas MA 20 masih layak kontak untuk kontak. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk di MA 5, saran saya kalau dia nanti mantul, bisa di TP-kan, nanti TP-nya bisa di sini ya, jauhan sih. Di sini juga bisa aja agak dekat 20. Nah, tapi kalau dia nanti pada saat closing tidak mampu break atau jebol MA 5-nya, saran saya mending jual aja. Jangan ditahan karena ini kota juga menurut saya ya saham yang gampang digoreng. Gitu. Oke, lanjut Kak Sari. Next-nya setelah kota ada Real, Pak. REAL. Real. Pokoknya rame juga ini, apalagi di musim turnamen seperti ini ya. Nah, ini agak high risk sih Pak. Teman-teman, agak high risk. Jadi kalau seperti yang sudah saya terima ilmu-ilmunya, jadi kalau pada saat dia positif, ini kan ARA nih ya, ini ARA juga. Jadi kalau ARA itu menimbulkan gap, nah itu rawan. Biasanya nggak bertahan lama kalau untuk kenaikannya. Jadi kemungkinan nanti akan diturunkan lagi ke area gap yang sudah dibentuk sama candle-nya. Ini. Nah, dan kemarin doji-nya juga candle-nya juga doji ya, dan dia break di atas MA 20 juga masih bagus, tapi volumenya kecil. Kalau memang mau dicoba mau ditradingkan, oke, bisa ini bisa sih Asti. Kita masuk di area MA 5 di sini. Tapi jebol MA 20-nya kita buang aja. Tapi jauh ini ya, MA 5 sama MA 20-nya jauh di 110 sama 118. Kalau teman-teman masuk dengan lot besar lumayan ini minusnya kalau seandainya masuk di MA 5. Terus karena ada yakin TA, mungkin ya yakin TA, ini MA 20-nya masih di bawah nih, jadi masih mungkin masih ada potensi untuk naik lagi. Iya kalau naik, tapi kalau dia jebol lagi MA 20-nya, besar amat di kerugiannya. Jadi kita harus meminimalisir dengan trading plan kita. Kalau kita masuk di MA 5, jebol MA 5 ya kita buang. Gitu. Kalau seandainya jarak dari antara MA 5. Mungkin untuk trail sendiri, kalau saya lihat volumenya bisa dipantau karena dia masih dekat di MA 5 dan candle-nya doji. Tapi kalau dia merah, udah kita wait and see dulu aja untuk real. Tapi kalau dia nanti candle-nya hijau terus dibarengi dengan volume yang besar, kemungkinan dia akan ada kenaikan ke area sini lah minimal ya. Nah, ke area 133. Oke, lanjut Kak Sari. Lanjut ya Pak. BBYB Pak. BBYB ini bank ini lumayan juga ini kalau BBYB. Jadi kalau dapat harga bawah juga lumayan untungnya. Itu analisa saya lama nih. Saya juga sempat beggar di BBYB. Ini kalau saya lihat ini berada di area sideways juga ya. Jadi kalau untuk BBYB dan kalau untuk break-nya juga bagus. Nih. Candle-nya bagus, break-nya di atas MA 20, candle-nya big candle juga ya. Jadi kalau kita belajar psikologis candle, kalau candle-candle yang seperti ini yang shadow-nya
shadow ini juga teman-teman harus paham, nanti kita ajarkan juga di kelas level 1 ya. Jadi untuk candlestick ini apa aja bagian-bagiannya. Tapi kalau untuk BYB, oke, saya rasa masih menarik untuk di-tradingkan. Ya tetap kalau saya lihat juga ada gap bawah juga ya di sini ya. Tipis ya. Ya ada gap bawah juga tipis. Nih. Ya kita harus hati-hati apabila dia sudah jebol dari MA20-nya, kemungkinan berpotensi ke arah sini. Ini ya kalau dia jebol kayak MA20. Nah, dia akan berpotensi ke area 1.200. Tapi kalau selagi sentimennya masih bagus dan news juga harus kita perhatikan ya. Jadi teman-teman juga jangan malas untuk buka-buka berita ya, karena news juga biasanya berpotensi untuk mendorong kenaikan harga sebuah saham. Oke, lanjut Kak Sari. Lanjut Pak, setelah BBB ini Fren Pak. Fren. Yes. Oke, untuk tren juga masih menarik. Menarik ya. Jadi kalau tren, tapi kalau untuk tren ini di Sajen juga sudah diulas sih. Untuk targetnya kemungkinan sudah tercapai ya Kak Sari ya. Ini Kak Sari nih yang simpan trennya lama nih dari bawah sini. Oke, untuk besok. Pak. Untuk besok kalau secara volume sih bagus. Secara volume bagus, dia juga break di sini. Kalau teman-teman mau trading di trend, ya saran saya ya tunggu saja di area 125, 127 mungkin. 125, 127. Jadi kalau trading plan-nya jelas, kalau seandainya kita sudah cuan, jangan di hot lama juga ini kalau untuk plan. Terkecuali memang ada news yang mendukung dia. Gitu. Nah, ini target pertamanya mungkin saya kasih di 134. Kalau memang dia mantunya bagus dan dibarengi lagi dengan volume yang tinggi ya. Jadi kalau di ilmu volume itu dijelaskan kalau ya di literatur manapun di Google kita cari ilmu volume di saham itu juga ada. Kita harus tahu itu sebagai trader pemula. Bagus untuk tren ini. Kalau untuk trading cepat saya rasa. Lanjut Kak Sari. Ini yang baru IPO, Oils. Oils. Yes. Oils ini kalau saham-saham yang baru mulai di bursa biasanya masih belum bisa dibaca Pak untuk technical analisisnya. Dan untuk saham IPO ini murni kita memakai analisa bandarmologi. Jadi ya kalau bandarnya mau naikin, ya kita lihat itu statusnya seperti apa, akumulasi atau distribusi ya. Kalau akumulasi biasanya ya dibarengi dengan kenaikan harga, kita bisa ikut di situ. Tambahan Pak Uji, kalau Oils ini gini teman-teman ya, sebenarnya ada cara untuk menganalisa saham IPO ya teman-teman. Saranku untuk teman-teman yang prosesnya masih tahap pembelajaran, itu hindarin dulu saham IPO. Jadi yang perlu kita ketahui itu saham itu apa? Saham itu kan pasar modal ya teman-teman. Saham itu pasar modal yang mana ya perusahaan itu akan mencari modal. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ketika saham IPO itu apa? IPO itu adalah perusahaan ketika melantai di market bursa itu sebutannya IPO. Jadi keluar kode emitennya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya kan gini. Ketika perusahaan itu sudah IPO atau baru IPO, itu tujuannya apa? Perusahaan itu kenapa IPO? Nah, itu kita harus bedah tuh CALK-nya tuh, catatan laporan akhir keuangannya. Bedah yang namanya sedikit laporan tentang perusahaannya kita bedah. Nah, lalu gini ya, ketika memang dia nyari modal untuk misalnya misalnya kayak sajen saham misalnya dia IPO nih. Lalu sajen saham IPO-nya itu ternyata untuk mengembangkan bisnisnya, itu bagus. Itu bagus. Tapi ternyata kalau memang sajen saham ini IPO-kan dirinya itu untuk
membayar hutang, yaitu itu nggak bagus. Hutang jangka pendek ya, karena dia dapat modal untuk bayar hutang. Itu nggak bagus. Nah, jadi banyak banget ya fenomena IPO yang mohon maaf baru beberapa hari itu langsung dibawa turun. Pak, ini kenapa bisa dibawa turun gitu kan? Nah, berarti ada something di dalamnya. Kita harus cek underwriter-nya, kita harus lihat ada apa di perusahaan ini. Nah, contoh gini teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih ketika teman-teman gini, ketika sajian saham ya IPO itu yang beli saham itu siapa aja kan gitu ya. Siapa nih yang mempunyai saham mayoritas banyak itu siapa? Ya jelas aku, Rio, Pak Uji, Kak Sari, dan tim-tim lainnya gitu ya, dan tim sajian saham lainnya. Yaitu bandar big fund-nya itu kita gitu. Artinya bandar aslinya itu kita, tergantung kita pakai broker apa, underwriter-nya apa. Nah, logikanya gini teman-teman. Ketika di beberapa, jadi ada tuh, aku mungkin nggak akan jelaskan di sini panjang lebar tentang saham IPO, aku akan jelaskan di kelas. Jadi itu panjang lebar banget. Tapi gampangnya gini teman-teman, ketika memang di hari kedua atau hari ketiga ya hari kedua atau hari ketiga itu akunya udah jualan, pertanyaannya, ya aku aja nggak mempercayakan perusahaanku gitu kan, aku aja nggak mempercayakan perusahaanku untuk ke depannya. Kenapa? Kok nggak percaya? Karena aku udah jual sahamnya itu. Atau aku jual sahamku ya karena memang aku udah dapat modalnya, aku udah dapat uang yang aku inginkan. Nah, jadi makanya saham IPO ini nggak bisa kita analisa kan begitu aja. Kita harus cek dulu semuanya ke belakang. Seperti itu. Nah, saranku, teman-teman banyak banget yang kejebak waktu itu di Unik. Kejebak di Unik banyak banget. Mungkin dibuka juga sempat banyak yang masih nyangkut. Ya karena ada something gitu kan, ada something. Bukan berarti perusahaannya jelek, enggak. Tapi kita harus analisa apakah layak perusahaan ini kita beli sahamnya kan gitu. Nah, jadi saranku dihindarin, Mas kalau yang nyangkut gimana gitu ya. Diberikan kesempatan keluar aja. Ya, diberikan kesempatan keluar aja sebelum teman-teman tahu. Cek analisa ke belakangnya. Ke belakang itu maksudnya apa? Ini perusahaannya apa? Perusahaan ini apa namanya? Bagaimana gitu ya prospeknya, apakah perusahaan ini bagus atau tidak, labanya bagaimana, pengeluarannya bagaimana gitu ya. Oke, itu mungkin Kak Sari sedikit Kak Sari. Terima kasih Pak Ari. Oke ya teman-teman ya. Wah Budi. Jadi untuk saham IPO tadi saran saya juga hindari karena tidak semua saham IPO ini bisa ngasih cuan. Ya contoh di GTSI itu. Dari awal malah dikasih ART. Oke, kita lanjut ke Budi. Ini banyak ini yang saham-saham. Ya kalau Budi, untuk Budi sih saya saranin tetap kita wait and see dulu, jangan langsung masuk. Nanti kalau nanti dikasih candle hijau, ya tadi kan doji sudah saya terangin ya. Jadi kalau doji itu artinya bingung, pasar itu bingung menentukan harganya apakah mau naik atau mau turun. Tapi kalau nanti candlenya hijau, nanti bisa dia sih bagus ini break di MA5. Kemungkinan juga akan ada pantulan ke atas, tapi kalau dia nggak kuat break di area resist, ini kan bisa kita sebut juga di MA ini ya, kalau di atas bisa kita sebut dengan resist. Kalau dia nggak mampu break di atas 189, kemungkinan dia bakal turun lagi ke bawah. Jadi untuk Budi, saran saya bisa saja kalau kita mau cicil di MA5-nya, di MA5 ini bisa kita cicil kalau memang kita yakin bahwa Budi ini akan dibawa naik. Kita bisa cicil di area 183, tapi nanti kalau seandainya tidak mampu break pada saat closing dia nggak mampu balik lagi ke MA5, itu saran saya sih kita CL dulu. Tapi kalau dia mampu bertahan dan terus mantul ke MA20 dan di MA20 dia mampu break, nah kemungkinan bakal rame ini saham Budi diperdagangkan untuk hari Senin. Oke, jadi untuk targetnya ini bisa saya gambarkan di sini. Saya coba tarik super klasik aja. Bisa di 198,
Saya juga sempat kalau nggak salah di Budi ini waktu dia sempat diangkat ke 200-an sebentar yang di sini. Yang di mana yang kemarin diangkat 200 itu. Kalau nggak salah ke sini. Oke, lanjut Kak Sari. Untuk Budi juga bisa dipantau Senin. Next-nya setelah Budi ada Antam, Pak. Antam. Untuk Antam sendiri, jadi kalau untuk Antam kita harus tahu ya, jadi Antam ini termasuk kategori saham LQ45 atau biasa disebut blue chip, sangat berpengaruh dengan pergerakan IISG. Dan ini juga terlihat kalau untuk Antam ini posisi masih sideways ya, masih konsolidasi lah dia. Tapi menariknya apa ini, teman-teman? Jadi kalau saya lihat di sini dia ada gap juga di atas. Gap ini juga bisa dikatakan support dan resist ya, support dan resist. Nah, apakah gap itu harus tertutup? Nah, nanti kita akan ulas lebih dalam apabila teman-teman juga sudah ikut kelas kita ya, karena kalau untuk pembahasan support dan resist apalagi terkait gap ini banyak yang harus kita bahas di kelas nanti. Untuk Antam sendiri bagus untuk Senin. Saya rasa apalagi kalau didukung dengan IISG yang hijau ya, saya rasa sih bagus juga untuk IISG ke depannya. Ini terlihat dia ini ya bisa dikatakan supportnya juga. Nah, dia supportnya ada di 2370. Teman-teman nanti kalau ISG hijau dibarengi dengan volume yang besar, nah itu kemungkinan kita makan naik. Tapi kalau teman-teman beli di area MA20, sekali lagi saya bilang kalau kita mau meminimalisir resiko, kita beli di support, jebol support kita stop loss dulu untuk mengamankan aset kita ya, karena aset kita yang kita tradingkan ini bukan uang mainan, uang beneran kan, apalagi teman-teman yang main dengan dana besar itu sayang kalau kita kalau kita diamkan pada saat dia jebol 520, nanti bakal berpotensi lagi ke sini akhirnya. Nanti bisa kita tarik juga MA yang lain, atau saya juga bisa memakai MA 50, 60 sama 100. Nah ini posisinya di atas semua. Jadi kalau MA 20-nya itu udah jebol, kemungkinan bakal turun gampang sekali dia. Dia bakal turun terus. Oke, bisa dipantau untuk Antam untuk hari Senin karena ada potensi naik kayaknya untuk Antam. Dengan catatan IISG mendukung untuk itu. Apalagi ada newsnya lebih bagus. Pak Uji, ini udah 231. Apakah Pak Uji masih ada waktu, Pak? Mungkin sampai selesai ya, kita nggak buka lagi emitennya. Mungkin sampai selesai ini masih ada 22 kurang 14 berapa ya? 8 lagi, Pak Uji. Masih ada waktu, Pak? 8 lagi? Emiten ya? Iya. Ya, silakan. Boleh ya, kita tambah sedikit ya. Iya. Oke. Next-nya BBTN, Pak. BBTN. Nah, BBTN juga sama, termasuk emiten LQ45. Dia dari kapan ini? Dari 9 Maret 2021 mengalami penurunan yang luar biasa. Dan biasanya ya teman-teman juga harus menanamkan mindset di saham. Jadi kalau dia naik banyak, dia turunnya juga pasti banyak. Dan kalau turun banyak, dia pasti akan naik banyak. Nah ini kalau kita perbesar lagi, kita baca arah trennya ya. Jadi kalau untuk BBTN itu sekarang berada di, kalau saya tarik support dinamiknya, trennya sih masih uptrend ya. Trennya masih uptrend. Nah ini trennya masih uptrend. Tetapi kalau saya biasa mengajari teman-teman yang di level 1, saya agak keras juga kalau ngajari teman-teman di level 1. Jadi kita harus tahu juga kalau yang saya bilang tadi, kalau support
dinamik atau klasik yang kita tarik sendiri, biasanya itu kan beda-beda angkanya. Tapi kalau kita berpatokan dengan support MA, itu angkanya pasti sama semua orang. Jadi kemungkinan yang paling kuat itu adalah support MA. Dan MA20 adalah patokan apabila suatu emiten di atas MA20, itu kemungkinan naiknya agak enak. Tapi kalau dia di bawah MA20, turunnya juga agak cepat gitu ya. Nah ini candle-nya teman-teman harus lihat doji lagi ya. Jadi kalau candle-nya doji lagi, kalau candle-nya doji lagi, kita wajib memantau dulu apakah besok dikasih hijau atau dikasih merah. Kalau dikasih hijau dan dia mampu break di mana? Di area MA20. Nah, ini bagus. Di area berapa itu? 14.20. Jadi coba kita wait and see dulu. Kalau yang mau buy on weakness, nah itu kan ada juga namanya buy on weakness. Ya kalau pada saat sahamnya bergerak masih dalam tahap uptrend di sisi support dinamik, nanti kita bisa pantau di area sini, teman-teman. Saya coba pakai sinar horizontal aja biar jelas. Nanti kalau yang candle besok, kalau dia nanti dibawa turun dulu, nanti bisa kita tunggu di sini 13.70. Kalau 13.70 kita beli, itu tadi ya untuk meminimalisir risikonya. 13.70 kita beli, kalau tidak mampu beli di atas 13.70 kita jual aja dulu. Jangan kita biarkan saham ini turun terus, sakit mata kita kalau lihat portofolio merah. Oke, lanjut Kak Sari. Setelah BBTN lanjut ke BEVIN, Pak. BEVIN. BPN ya. Yep. BPN. BPN. Kalau dari support dinamiknya, dia memang masih ini ya, bergerak uptrend. Masih bergerak uptrend dan breaknya juga bagus. Ini saya prediksi kemungkinan Senin akan mantul. Dari MA-nya juga bagus, ini berdekatan. Jadi kalau kita lebih perjelas lagi, coba saya ganti ke garis. Nah ini MA-nya ini berdekatan teman-teman. Nah ini berdekatan, MA20-nya ada di sini. Ini ya, dia break persis di MA tersebut. Jadi kemungkinan besok hari Senin akan ada pantulan. Ini kalau beli hari Jumat kayaknya enak nih pas closing kawan. Ya lanjut Kak Sari. Untuk targetnya mungkin ke sini dulu aja, nggak usah jauh. Oh ini jauh banget ya. Ini aja paling yang di sini yang paling dekat ini. Bisa di sini 11.20 juga bisa. Kalau kita tarik dari support candle psikologis, karena kalau ya minimal trade plan-nya kita terapkan. Kalau kita untuk scalper cukup 2-5% udah keluar aja. Didisiplinkan aja untuk trade plan kita. Lanjut ke Sari. BBKP. BBKP. Saya rasa ini banyak yang sangkut kalau BBKP ini. Karena memang sentimennya, newsnya juga kemarin juga bagus-bagus ya. Ini terlihat di sini yang mungkin trader pemula itu. Jadi kita hindari teman-teman, hindari FOMO dengan saham-saham yang sudah naik banyak. Masih banyak kok emiten yang lain yang masih ada potensi naik. Kalau kita kejar yang sudah naik banyak, contoh misalnya ini dia ARA, ternyata kita masuk di ARA ya. Oke, besok naik. Nah, ternyata wah, kita greedy juga, kita masih serakah. Nah, kita masih serakah, kita tahan terus malah balik ke sini lagi kan. Kita belinya di ARA, sekarang harganya udah sekian. Nah, makanya disiplin trading itu lebih penting ya daripada kita ngejar cuan luber. Mending seperti itu, cuan, bungkus, selesai. Masih banyak emiten yang berpotensi untuk naik. Oke, untuk BBKP sendiri, kalau saya lihat ini masih
ada potensi naik sih. Kalau dari sisi volume dia sudah low, jadi kalau ilmu volume itu kalau dia posisi low sangat minim untuk dibanting harganya ke bawah. Kita tinggal tarik support aja teman-teman. Mungkin supportnya di sini 428. Kalau kita biasa narik garis support klasik ada 2, kita juga bisa taruh di sini atau patokan kita dengan MA tadi. Nah, kalau ini kan kalau saya perbesar lagi. Kalau saya perbesar lagi, teman-teman bisa lihat ini ada MA5 yang masih menahan dia. Ini ya. Nah, ini MA5 masih menahan dia di sini. Jadi kemungkinan BBKP akan mantul besok apabila volume yang di sini, volume yang di sini volume ini bisa bergerak naik juga. Jadi kalau volume naik, harga bergerak naik, itu menandakan bullish pada suatu emiten. Oke, lanjut Kak Sari. Next-nya SEN, Pak. SEN. CENT. Sen. Ini lumayan juga ini. Sering saya scalping juga ini saham. Tapi kita biarpun scalping, ya kita harus tahu timing buy-nya itu kapan. Jangan sampai pada saat saham itu sudah naik banyak, kita baru masuk. Itu tadi yang saya bilang, jangan FOMO dengan saham-saham yang sudah naik banyak. Untuk Sen sendiri masih menarik. Ya memang posisinya di bawah MA20 agak riskan sih aslinya. MA20 agak riskan, tapi kalau saya tarik support, ini supportnya ada di sini bisa, itu apalagi tepat di MA10 sama MA5-nya ya. Ya teman-teman kalau mau nunggu, coba tunggu aja. Ini volumenya sih naik ya. Jadi kemungkinan tidak jauh turunnya. Ya pokoknya area belinya nanti di 324 sama 332. Atau kalau dia nanti di bawah naik dulu, teman-teman bisa aja nanti ada namanya buy on breakout. Jadi kalau dia mampu breakout di MA20, teman-teman bisa belilah. Atau biasa yang kalau MM-nya bagus, dia bisa cicil di area sini, di area MA10-nya, pokoknya di area 324 sama 332 dia cicil. Tapi kalau pada saat dia breakout, bisa dia tambah muatan, atau yang tadinya sudah lot banyak di sini bisa dia TP sebagian dulu di sini, sisanya biarkan saja cuannya bekerja, mungkin seperti itu. Menarik, cuma tetap wait and see dulu untuk Sen di hari Senin. Kita lihat apakah dia nanti candlenya hijau atau merah. Ya kalau merah tunggu aja nanti di area 324 ini, karena lebih enak. Nah kalau dia mantul di 324 udah ya pasti mantul sih Pak, harusnya pasti mantul, karena kalau dia nyentuh support dia pasti ada pantulan. Tapi kalau dia tidak mampu memantulkan ke area resist dan dia tidak mampu break di area resist, akan berpotensi turun kembali ke MA yang tadi pantulannya dan berpotensi jebol untuk MA tersebut. Oke, lanjut ke Sari. Lanjut Pak, SQMI Pak. SQMI ini saham ARA. Kemarin sempat masuk, cuma ambil 3 tick saja saya. Nah ini ada support gap juga ya. Jadi untuk SQMI dia karena ARA, saham ARA teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau untuk saham ARA kemungkinan besok akan naik. Tapi kalau yang sekarang sih karena adanya turnamen atau ada kepentingan siapapun di dalam ya. Jadi untuk SQMI coba kita wait and see dulu. Karena sekarang kebanyakan saham ARA besoknya dibanting ya. Kan banyak gitu. Nah, tapi kalau secara technical analisisnya bagus tuh. Dia ada gap juga di atas. Ini bisa kita bilang juga area resistnya kemungkinan nanti akan ke sini. Kemungkinan ya kalau memang ada kondisi yang mendukung untuk dia naik.
Nah, ini selama dia tertahan di sini ya masih bagus. Ini selama dia masih tertahan di area sini di 117, lagi di atas area 117 itu masih bagus untuk kita transaksikan. Kemungkinan dia akan naik, tapi kalau nanti banyak yang buang barang pada saat dia naik besok, kemudian dia akan turun lagi. Seperti itu. Dan harus perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada dia naik, dia nanti Senin naik menimbulkan gap, nah itu jangan lama-lama di hold lah. Karena kalau dia arah terus selanjutnya dia akan naik menimbulkan gap, itu umurnya tidak bakal lama untuk ke atas. Lanjut Kak Sari. Setelahnya BRPT, Pak. Hah? BRPT. BRPT, Pak. Oh, BRPT. Yes. Nah, ini BRPT ini kalau setahu saya dia adalah pendatang baru di LQ45. Jadi ada 2 emiten yang masuk LQ45 yang baru, itu ada BRPT sama TINS ya, TINS. Nah, jadi BRPT juga tergantung dari ISG karena dia masuk saham LQ45. Tapi untuk secara TA sendiri, kalau kita lihat dari candle terakhir ini, nah candle terakhir ini kan dia melambangkan Morobuzu ya, Morobuzu. Jadi sentimennya juga positif, masih volumenya juga ada kenaikan, tapi masih belum mampu dia break di atas MA20. Ini coba nanti teman-teman kalau besok boleh dilihat, boleh dipantau untuk BRPT. Kalau ISG bagus, kemungkinan dia bakal naik nanti untuk BRPT. Targetnya nggak usah jauh-jauh, karena setahu saya BRPT ini agak kurang volatil ya dia kenaikannya. Nanti kalau teman-teman pengen trading kan, TP-nya di sini aja dia di atas MA20. Tapi kalau untuk di hold selama di atas MA20 sih bagus saja untuk dia. Yang penting kita timing buy-nya juga tepat, apalagi kalau dapat harga di sini di 1005 ini kita dapat harga di situ, udah enteng aja Pak. Lanjut Kak Sari. Next ada ERA Pak. ERA juga sama. Yep. Masih dalam kategori blue chip juga. Ya, baguslah ERA ini. Ini candle-nya juga bagus, psikologis candle-nya juga bagus, sentimennya positif, MA20 juga terlewati, bakal naik Senin, kemungkinan kalau ISG-nya mendukung. Nanti teman-teman yang kalau mau coba nanti bisa beli di area sini aja, nggak usah ya di area. Kalau dia di bawah turun dulu, itu bisa aja kita ambil di area sini 580, 585. Nah, di mana target kenaikannya Pak? Jadi kalau ISG-nya mendukung, nanti kalau itu ya minimal kalau TP satunya ada di 605 kalau kita kurangkan itu ada 15 sudah dapat 2% lebih lah kita kalau untuk itu. Ya. Untuk TP2-nya nanti bisa ada tarik nanti harganya di mana, di sini juga bisa 625. Nah, yang penting targetkan teman-teman seperti apa. Kalau mau scalping ya sesuaikan targetnya sesuai scalpingnya seperti apa. Kalau untuk swing ya kita harus banyak indikator lagi yang harus kita lihat. Lanjut Kak Sari. Ini yang terakhir Pak, TB Pak. TEBE. TB. TEBE, ya. Dana berata ukur. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini yang sangat rawan, apalagi kalau sudah 3 kali arah ini ya. 3 kali arah dia menimbulkan gap beberapa kali. Ini umurnya udah nggak lama ini.
Ya, saran saya kalau yang sudah ada barang di dalam, apalagi kalau yang dari bawahnya lumayan, ya bisa aja nanti di TP dulu aja, teman-teman. Nah, ini kan ada gap yang muncul karena volume transaksinya juga besar, akhirnya gap muncul pada saat dia opening. Kalau seperti ini, saran saya tetap buat NC dulu, yang belum punya barang, yang hindari aja lah dulu lah ya. Masih banyak emiten yang lain. Apalagi kalau saya lihat di sebelum-sebelumnya TP ini, coba saya lihat volumenya. Kalau saya lihat volumenya sih nggak terlalu liquid juga untuk ditransaksikan. Sekarang aja pada saat dia arah 3 kali, volumenya mulai membesar sampai 7 miliar ya kalau nggak salah. Oke, untuk TB saran saya dipantau dulu aja lah. Kalau yang belum punya barang mending hindari aja, cari yang lain yang masih ada potensi naik. Kalau ini udah potensi turunnya sudah ada, apalagi sudah sampai 3 kali arah menunjukkan 3 gap, umurnya mungkin nggak lama lagi. Oke, Kak Sari. Oke, sekian Pak Uji dan teman-teman. Kita tutup ya sesi webinar kita. Semoga berguna buat teman-teman gitu ya. Ada pencerahan. Kita tunggu buat yang mau join mau join dengan sajian sahamnya, ikut kelas silahkan. Kita tunggu dan senang sekali kalau teman-teman bisa bergabung. Sekian dari saya, Pak Arif. Ada kata-kata penutup sebelum? Terima kasih ya teman-teman ya yang udah luangin waktu belajar sama kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin join kelas kita, bisa cek di website kita ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin join sinyal saham dari kita, juga teman-teman bisa cek website atau cek dari Instagram kita. Terima kasih udah join.